sepulang kopdar mau ngapain nih? Ngobrol lagi. Kita sekarang nggak di studio, tapi ini di tempatnya, lebih tepatnya di kafenya Titik Solusi. Alhamdulillah kita diundang, bukan diundang sih, di set di sini. Eh, saya di sini tuh bersama teman saya ini, teman lama banget, teman apa? Teman jahat, Ya, bisa dibilang gitu. teman jahat, teman jahat. Oke, siapa namanya? Janot MF. Janot MF. Salaman dulu atau biar kemana aja nih? Ada Kemana? Sekarang Bapak kesibukannya apa? ya Musyuk? mancing. Mancing? Mancing apa? Mancing keributan? Bukan. Oh, bukan. Mancing. Ya, Mancing apa? mancing ikan lah. Ikan-ikan. Oh. Terus eh, kemarin-kemarin kemana Bapak nggak ada kesini-kesini? Sibuk ya? Sibuk ya, Eh, sibuk di dunia pemancingan di pemancingan. Sekarang kan lebih hobi ke pemancingan lah. sama Aman-aman aja. aktif di sosmed juga kan Bapak? Aktif ya di Aktif di sosmed. sosmed Kalau di juga. sosmed di TikTok. Di TikTok. Boleh boleh sebutin TikToknya apa di sini? Janot MF. Atau apa? Manajemennya apa? I'm sorry mau primo. Katanya Bapak Janat kemarin ke sini pengen ke pengen main cina ke sepulang kopdar ke channelnya kita. Bapak katanya ada cerita menarik nih buat teman-teman sepulang kopdar gitu. Coba apa sih ceritanya itu? Ada pengalaman saya ya dulu di kalau saya kan di judi online. Judi online. Di judi online. Waktu itu ya? Iya waktu itu. Waktu Sekarang itu. sudah tidak. Hmm. Waktu itu di judi online. Enggak, ini pertanyaan awal mulanya gitu. Oh, Awal mulanya Bapak bisa masuk ke ranah judi online itu gimana? Karena pergaulan. Oh, pergaulan. Awalnya itu ketemu sama siapa? Iya. Gitu. Ikut sama teman, lihat teman main judi, Ya. saya coba, ternyata Yang petir-petir itu mm-mm. nggak usah disebut lah ya. Iya. Terus, Nah, here we go, sorry. makasih ya. Saya ikut terjun ke dunia itu judi online. Ya dikasih anak dulu lah, sampai-sampai saya pernah dulu kebeli mobil, motor. Itu berawal dari depo berapa? Itu kan istilahnya kan kalau misalkan judi itu harus ada deposit kan? Iya, ada deposit. Minimal saya dulu deposit 2 juta. 2 juta? Iya. Dari hasil kerja Bapak didepoin? Didepoin. Semuanya? Semuanya. Gaji Bapak itu didepoin? Iya. Kan waktu itu Bapak, yang saya tahu nih, Bapak dulu itu kan gaji, kerja di pemancingan itu kan? Gajinya 2 juta didepoin semua? Iya, buat judi online. Udah dapet apa aja dari situ? Mobil, motor. Ya, tapi habis lagi. Oh, habis lagi. Habis lagi sama judi online. Oh, sehingga sampai tanah warisan orang tua saya gue jual buat depo. Seberani itu. Iya. Emang waktu itu nggak mikir apa gitu tanah gitu, gimana? Ya mikir, langsung aja saya jual buat depo. Cuma buat depo. Itu perjalanan itu ada cerita-cerita lucu waktu bergelut di dunia judi atau apa yang berkesan waktu itu gitu di dunia judi? Ada, kan saya gambling lah di dunia judi kan. Ada partner. Ada partner. Ada beberapa tim ya? Iya, ada tim. Oh, ada timnya juga? Ada. Saya sama teman saya gambling lah. Saya punya sekian, teman saya punya sekian, digabungin. Alhamdulillah dapat bagi 2 bagi hasil. Ada yang pahitnya gini, teman saya sampai ke judi online dicerain sama istrinya. Wow. Ada. Gara-gara judi online? Gara-gara judi online. Itu ceritanya gimana coba?
ceritanya? Itu gimana bisa kayak gitu kok? Berarti judi online itu berbahaya Iya, sekali berbahaya. gitu. Itu bisa sampai kayak gitu gimana sih? Ya kan kita diiming-iming kalau di judi online. Oh, Hmm. kita buka faktanya kan banyak tuh admin-adminnya, ya bukan admin maksudnya kayak ada yang kesnya juga ada yang nge-WA, terus ada juga yang streaming di beberapa platform gitu kan. Hmm. Itu Itu gimana? kan kalau kalau yang saya tahu kan Hmm. sekarang kan saya udah berhenti dari judi online. Hmm. Saya lihat teman-teman tongkrongan pada masih main judi online Hmm. yang cuma depo minimal 50.000, 100.000. Hmm. Dia kan baru baru terjun lah, baru baru basah lah. Ya kan udah lama pengalaman. Mas satu lagi buat ini mana mas? Ini dikit lah. Oh, Nah, saya cuma bisa tersenyum lah lihat Hmm. yang baru terjun. Tapi saya kasih saran ya, jangan sampailah terjun ke dunia judi. Enggak, itu yang tadi yang saya tertarik tuh kok bisa sampai cerai itu gimana? Oh, yang tadi teman saya. Teman Anda. Iya. Mobil istrinya ya bakal merusak keluarga lah. Oh, jadi intinya semua karena nafsunya pengen ngebalikin, tahunnya. Iya kan dikasih menang dulu si teman saya. Karena dia mikir bakal balik lagi lah. Bakal balik lagi. Nah, di situ dia habis modal sampai-sampai jual barang istrinya. Istrinya gak tahan sampai-sampai istrinya nalak si cowok. Berujung iyalah perpisahan akibat judi. Gitu. Terus itu tadi kamu bisa sampai jual-jual itu gimana? Sama kayak gitu. Iya, kayak mikirnya udah kemarin juga kita dapat segitu gitu. Pasti balik lagi gitu. Iya. Ya kan diiming-iming. Dikasih menang dulu, nah baru kalah. Nah, saya kekalahan itu saya pengen kembali lagi sampai-sampai ya yang tadi saya omongin, tanah warisan dari orang tua sampai dijual buat depoin. Sampai-sampai kakak kandung sendiri udah bilang ke saya gak dianggap adik kandung waktu itu. Sedih sekali ya. Iya. Kakak Anda sendiri, darah daging sendiri, Iya. menganggap seperti itu. Terus itu apa namanya? Mobil yang dari pendapatan itu? Iya, dari pendapat itu dijual lagi. Udah habis semua. Cek dulu biar enak ngobrolnya. Mocktail dari Titik Solusi enak ya? Marketing. Ini apa namanya, katanya nih saya pernah dengar pernah digerebek nih gara-gara apa gitu waktu itu saya pernah ngadu kemiri. Iya. Enggak di judi online, saya juga main di judi offline. Iya. Di judi offline. Iya, di offline. Waktu itu main muncang kemiri, tahu kemiri? Kemiri, muncang, iya kemiri ya. Itu kan apa? Kemiri itu kan itu bumbu dapur kan? Iya. Kok bisa diadu gitu kan? Kan ada permainannya kan itu. Adu muncang lah kalau di itu terkenalnya kalau nggak salah saya itu di daerah-daerah Jawa Barat aja gitu ya. Bukan di Jawa Barat banyak. Enggak, yang paling hitsnya ya, gitu. Di Jawa Barat. Jawa Barat itu. Itu gimana ceritanya? Nah, waktu itu saya adu muncang. Kena grebek. Sampai-sampai gak orang tua gak tahu kalau saya kena grebek. Apaan? Kamu kan udah diem. Ini lagi ngobrol. Orang tua saya tahu dari sosmed, dari berita lah. Oh, naik berita juga itu? Iya, naik berita. Oh. Sampai naik berita. Gara-gara adu kemiri. Itu di daerah masih daerah Tasik juga. Masih daerah Tasik lah. Itu gimana kok bisa pas digerebek dia itu gimana coba ceritain. Kayaknya saya sedih banget. Sedih bercampur lucu katanya gitu, ada cerita-cerita saya selewat coba ceritain. Teman-teman saya pada lari semua. Awalnya main biasa. Iya, main biasa.
pas kena gerbong Lagi taruhan berapa tuh Iya, kira-kira? taruhan berapa ya? Kalau dalamnya mah kecil lah, kalau luaran Ah, besar-besar. bisa disebutin nggak nominalnya? Nominal dalam 1 juta, minimal luar kan ada yang 10 juta, 20 juta. Gede juga ya Iya, perputaran uang di situ ya. hmm, Hmm. sampai ke gerbek. Hmm. Saya sama teman saya kena gerbek itu kena nggak lama sih, cuma beberapa bulan lah. Enggak, maksudnya kamu di situ tuh lagi main udah agak lama gitu. Udah lama, udah 1 jam, Oh, udah 1 jam, udah dapat duit tuh. udah dapat uang ya. Hmm. Terus terus tiba-tiba ada yang datang. Ada yang datang Siapa tuh yang dari datang? dari itu Dari pihak dari pihak berwajib. ngedein beceng ya. Hmm. Terus kenapa kamu nggak lari gitu? Udah lari, ketangkap. Ketangkap. Hmm. Oh, udah ada aku udah ada percobaan untuk ini melarikan diri. Udah. Terus itu apa namanya? Eh, pas di itu kamu lari kemana? Katanya ke got gitu. Iya, lari ke got sampai ada yang meninggal. Meninggal? Pas lari ya. Kok bisa sampai meninggal itu gimana? Karena ketakutan ketangkap. Oh, ketembak apa gimana? Enggak ketembak sih. Cuma lari ketakutan. Sampai jatuh ke got. Langsung meninggal di tempat. Memakan korban juga. Iya, memakan korban. Waktu itu kamu barang buktinya apa aja sih? Di tas ada uang, ada muncang, itu aja. Udah. Kemirinya itu. Iya, kemiri itu. Dari situ kamu ada gak rasa penyesalan? Dibilang nyesal, waktu itu. ya nyesal. Tapi alhamdulillah sekarang udah berhenti dari perjudian. Cuman itu jadi gambaran gitu. Ya, gambaran buat teman-teman sepulang kopdar gitu kan. Jangan sampai ya seperti yang saya alamin lah. Sampai keciduk sama pihak berwajib. Lebih baik sekarang mah mancing aja. Ya, sekarang mah lebih baik mancing. Aman, damai. Mancing keramaian? Bukan. Oh, bukan. Oh. Tapi intinya seiring berjalannya waktu kakak kamu memaafkan. Iya. Memaafkan. Saya berhenti. Saya itu sama keluarga lah, ngobrol-ngobrol gimana. Alhamdulillah sekarang udah berhenti. Sekarang penghasilan dari pemancingan udah cukup dari TikTok lah. Terus yang apa yang berkesan di waktu itu, yang berkesan sehingga kamu tuh anjing, gue tuh pengen banget nih gitu. Terus yang didapat dari hasil perjudian tuh waktu itu teh apa gitu? Ya pengen uangnya buat senang-senang lah. Buat hura-hura. Ya buat hura-hura, buat party gitu sama teman. Ada cewek gitu. Enggak lah, ya pasti ada. Oh, ada. Udah ada. Terus histori yang katanya waktu itu main judi sambil wangsit gitu, gimana sih, ke dukun kayak gitu? Iya. Coba cerita itu. Sampai nanyain nomor ke orang pintar. Enggak, itu ceritanya gimana dari awal? Udah diambang mau kalah itu ya? Iya. Teman saya kan udah kalah besar. Udah habis lah itu. Udah habis semuanya. Yang nyisa apa aja itu? Cuma handphone doang. Sama ya, kendaraan. Ya, sama kendaraan. Sampai dijual handphone. Buat nanyain ke orang pintar. Handphone dijual buat nanyain? Iya. Buat nanya ke orang pintar. Gitu. Terus? Sampai yalah. Di daerah kan, cerita dari berangkatnya gimana itu? Berangkat kan, saya kan dikasih yang gituan lah sama orang pintar. Suruh ini, dikasih syarat gitu. Iya, dikasih syarat. Ini harus ini, pakai ini. Akhirnya kan nggak lolos. Enggak, maksudnya itu di jalan yang cerita lucunya itu. Kan dari Tasik perjalanan ke Bandung. Dari Garut saya pakailah sesajen itu yang dari orang pintar itu. Sampai-sampai kan
pakai sejajan itu di pesawahan yang ada gunung-gunung gitu. Dina sawah Di gitu. sawah. Terus Teman saya kan tengah malam takut sampai lari, ada angin kencang lari, sampai nyebur. Pas berangkat ke Bandung pada kotor semua. Yang tadinya mau party? Iya, yang tadinya mau party malah kena ajab. Itu nyebur ke sawah? Nyebur ke sawah. Karena apa? Ketakutan. Kok bisa takut? Ya kan dikasih sejajan. Posisinya gimana itu? Dari bahu jalan sampai ke sawah itu kan jauh, ada 200 meter jaraknya. Terus di pesawahan kan ada pegunungan. Disitulah ritual yang dari orang pintar. Tiba-tiba angin kencang, ketakutan lari. Padahal angin kencang itu karena iklim alam sendiri, padahal nggak tahu apa ya. Ya karena angin kencang itu teman saya pada lari. Padahal mah nggak ada apa-apa. Gitu. Padahal nggak ada apa-apa. Sampai nyebur ke sawah. Intinya nomor nggak dapet. Handphone nggak balik. Intinya buntung lah, bukan untung. Tapi ada mobil ya. Ada. Terus mobil itu dikemanain itu mobil? Sampai dugi ke lokasi ke Bandung. Mobil sama teman saya digadein buat depo lah. Digadeinnya udah tahu kan itu udah di titik kamu udah habis gitu kan? Iya udah habis. Ada satu barang ya itu juga punya temennya lagi gitu. Jadi dia berani ngegadein punya temennya lagi gitu. Ya kan tim saling support. Saling support dalam hal kejelekan. Enak ini kalau pakai sesuatu ya sambil ngobrol. Enggak agak yang berbau-bau gitu nih enak. Terus setelah kejadian itu apa yang diambil dari hal tersebut? Pesan-pesannya buat teman-teman sekolah Kopdar. Ya pesan dari saya jangan sampai terjerumus ke yang negatif lah. Sekarang ambil aja yang positif. Saya udah ngalamin dari manis, pahit, dari dunia perjudian lah. Itu hanya iming-iming belaka lah. Ibaratnya gini, jangan memancing ikan di air yang keruh gitu. Oke, teman-teman, gitu aja ya dari saya. Kesimpulannya adalah jangan mau diiming-imingi sama hal-hal yang sifatnya instan. Ketika kita pengen mempunyai hal yang besar, maka kerja keraslah. Oke? Intinya itu. Kerja keras dan kerja cerdas. Oke? Selamat untuk para penonton yang lain dan kita akan kembali lagi di episode berikutnya. Sepulang Kopdar, mau ngapain nih? Ngobrol lagi dong.